Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Francisca dari Prodi PGSD 2B, NIM 3430200060. Di sini saya akan membahas tentang denah duduk siswa. Sebelum membahas denah duduk siswa, kita sebagai guru harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan tata ruang kelas. Tanpa sadar, ruang kelas memberikan pengaruh besar bagi siswa dalam keefektifan penyampaian materi. Misalnya, jika temperatur ruang terlalu dingin atau panas, kemudian sistem ventilasi kurang baik, tentu akan mengganggu konsentrasi siswa. Bahkan, segala perabotan penunjang belajar harus ditata dengan sebaik mungkin agar perhatian siswa dapat terpusat pada pelajaran. Tata letak media peraga yang kurang sesuai tempatnya akan menghalangi pandangan siswa, sehingga fokus siswa bisa teralih. Kita sebagai guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif serta nyaman, dengan cara memperhatikan pengaturan tata letak ruang kelas. Bagaimana caranya? Kelas harus dikelola agar suasana belajar juga menjadi lebih kondusif. Memiliki cahaya dan sirkulasi udara yang cukup, tidak lembab, rapi, bersih, dan seluruh perabotan ditata dengan baik. Selain itu, pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan pengaturan denah duduk siswa. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam tata kelola kelas diantaranya: 1. Visibility atau keleluasaan pandangan. Barang-barang di dalam kelas sebaiknya ditempatkan dengan baik agar tidak mengganggu pandangan siswa. Siswa akan lebih leluasa dalam menatap ke arah guru, papan tulis, media belajar, dan sebagainya. Begitu juga dengan guru, harus dapat memandang seluruh siswa sepanjang kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu accessibility atau mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk mengambil barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antara tempat duduk harus cukup dilalui oleh siswa sehingga dapat bergerak dengan mudah. Juga, siswa lain yang sedang fokus tidak merasa terganggu. Yang ketiga yaitu fleksibilitas atau keluasan. Menyesuaikan agar barang dalam kelas mudah ditata dan dipindahkan sesuai kegiatan pembelajaran. Misalnya, penataan tempat duduk yang diubah sewaktu-waktu jika proses belajar menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Yang keempat yaitu kenyamanan, baik dari temperatur ruangan, tidak terlalu panas, dingin, atau juga lembab, sinar cahaya yang cukup, tidak gelap, dan juga tidak terlalu terang, serta ketenangan dalam dan di sekitar kelas juga perlu dikontrol karena suara berpengaruh pada fokus siswa. Yang kelima yaitu keindahan. Ruang kelas dibuat semenyenangkan mungkin agar kondisi belajar bisa kondusif. Misalnya, memajang hasil karya siswa di kelas. Ruangan kelas yang nyaman dapat memberikan pengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa. Untuk menciptakan kenyamanan dalam belajar, kita sebagai guru dapat mengatur denah duduk siswa. Menurut saya, denah tempat duduk yang tepat yaitu dengan formasi bentuk U dan O. Formasi dengan bentuk huruf U. Formasi ini dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga mereka jadi lebih antusias mengikuti pelajaran. Dalam hal ini, kita adalah sosok yang paling aktif dengan bergerak ke segala arah dan langsung berinteraksi dengan siswa. Formasi ini juga sangat tepat dilakukan dalam kegiatan belajar berdiskusi, presentasi, dan kerja tim. Formasi bentuk O. Formasi bentuk O atau formasi bentuk lingkaran ini merupakan pengaturan tempat duduk yang diatur secara melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi, atau disebut juga dengan lesehan. Formasi ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam satu kelompok yang mana guru sebagai ketua ruangan kelas dengan peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar. Formasi lingkaran ini efektif bagi sebuah kelompok karena
siswa dapat berinteraksi langsung dengan guru dan siswa lainnya guna untuk membahas atau mengkaji materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sekian dari pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.